Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas masalah 3 protokol flashing HP Android. Jadi di sini ada macam-macam metode flashing HP Android. Yang pertama itu ada OTA, over the air. Yang kedua itu ada SD update recovery, dan yang ketiga itu USB protokol. Oke, langsung kita bahas untuk yang pertama, yaitu OTA, over the air. OTA adalah cara update image melalui HP itu sendiri dengan cara download file update image langsung dari HP-nya itu sendiri dengan menggunakan WiFi ataupun data internet. Yang pasti di sini kita dituntut untuk menggunakan jaringan yang stabil dan kuat ya, karena jika tidak stabil ataupun kuat, biasanya kita akan gagal untuk mendownload file tersebut dan akan tidak bisa kita lakukan update, atau terkadang kita sudah mengupdate 50% dan gagal. Terkadang itu bisa membuat HP-nya malah menjadi mati. Yang pasti OTA ini updatean langsung dari official ya, yang dianjurkan langsung dari official. Jadi biasanya ketika ada updatean OTA itu biasanya di pengaturan akan langsung muncul notifnya bahwa kita disuruh mendownload file update, biasanya sekian MB ataupun sampai 1 GB lebih, tergantung dari tipe ataupun HP-nya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada SD update recovery. SD update recovery adalah protokol update image melalui recovery mode yang ada di HP Android dengan cara kita mendownload file update yang berekstensikan zip. Jadi kita flashnya menggunakan bantuan micro SD yang kosong ya. Jadi kita mendownload file update-nya disesuaikan dengan HP-nya, misalnya Oppo F1s. Ya, kita harus mendownload file update zip untuk Oppo F1s. Dan ekstensinya harus zip ya. Setelah kita download, kita harus mengkopikan ya file update zip itu ke micro SD. Setelah itu micro SD-nya kita masukkan ke HP-nya dan kita masuk ke menu recovery. Nanti di sana ada menu SD update recovery, tinggal kita klik OK dan nanti otomatis HP-nya akan mengupdate dengan sendirinya. Dan harap diingat di sini kita harus urut ya. Untuk mengupdate dengan metode SD update recovery ini kita harus urut. Contohnya seperti ini. Ketika OS-nya versinya misalnya 10.1, jadi kita harus mengupdate-nya ya dengan versi 10.2. Kita nggak bisa menurunin menjadi versi 09 sekian-sekian atau 08 sekian-sekian, karena kadang-kadang kalau kita mengupdate-nya itu bukan update ya, kita turun versi itu downgrade ya. Kalau kita downgrade itu terkadang HP-nya justru tambah mati ya. Jadi ketika kita update menggunakan SD update recovery itu kita harus benar-benar berhati-hati sekali, jangan sampai kita salah versi. Karena kalau versinya kita turunin itu biasanya HP-nya justru malah tambah mati ataupun rusak. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga itu USB protokol. USB protokol atau fastboot protokol adalah update image yang diberikan oleh Android ataupun protokol flashing default dari HP Android adalah fastboot protokol. Jadi di sini intinya ketika HP kita OS-nya Android itu sudah pasti default-nya itu sebenarnya flashing-nya protokolnya itu menggunakan fastboot. Cuman terkadang ada sebagian HP itu yang dia tuh gengsi untuk menggunakan protokol ini. Jadi mereka akhirnya menggunakan atau membuat protokol sendiri. Contohnya kayak HP Sony, HP Samsung dia flashingnya menggunakan
Odin mode atau download modenya Samsung itu Odin mode. Sedangkan HP yang menggunakan protokol default dari Android itu contohnya seperti Asus, itu flashnya menggunakan fastboot mode. Seperti HP Xiaomi itu rata-rata semuanya flashingnya menggunakan fastboot. Dan di sini kelebihan dan kekurangan dari 3 metode di atas antara lain yang pertama OTA. Yang OTA itu yang pasti kekurangannya ya dia membutuhkan jaringan data yang kuat dan stabil. Yang kedua itu sudah pasti urut versinya. Terkadang firmware update kurang kompatibel dengan hardware-nya sehingga HP jadi lemot. Jadi terkadang ketika kita mengupdate HP menggunakan OTA itu terkadang hardware dari HP kita itu kurang kompatibel dengan software yang kita download tadi. Terkadang justru membuat HP itu menjadi lemot, suka ngehang, itu karena terkadang softwarenya nggak kompatibel dengan hardwarenya seperti itu. Terus yang kedua itu SD update recovery. Kekurangannya jika versi yang kita download tidak urut dengan yang ada di HP ataupun downgrade, HP bisa menjadi mati total. Dengan kelebihannya kita bisa mendownload file update cheat menggunakan Wi-Fi. Dengan bantuan IDM otomatis kecepatannya luar biasa sangat cepat ya. Dibandingkan dengan OTA yang kita mendownload langsung dari HP. Kalau SD update recovery ini kita bisa mendownload duluan menggunakan komputer, bantuan komputer, Wi-Fi-nya sinyalnya kuat dan ada bantuan IDM otomatis akan lebih cepat ya dibandingkan dengan OTA. Dan yang ketiga itu USB protokol atau fastboot protokol. Ini adalah protokol yang umum digunakan oleh service center ataupun teknisi zaman sekarang ya. Karena memang lebih simpel kalau menggunakan, kelebihannya lebih simpel ya kalau menggunakan fastboot protokol karena itu kan memang sudah protokol bawaan dari Android seperti itu. Yang kedua, protokol flashing bawaan Android yang sangat mudah dilakukan dan dipahami oleh pemula sekalipun. Jadi ini adalah 3 protokol yang bisa kita lakukan ketika kita mau update ataupun flashing HP Android, yaitu ada OTA, SD update recovery, dan USB protokol atau fastboot protokol. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.